Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Rimanda Sinta, NIM E2018-2347. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang struktur ekonomi. Nah, struktur ekonomi itu digunakan sebenarnya untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian yang terdapat dalam berbagai negara, misalkan di negara Indonesia. Di negara Indonesia itu ada sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dalam suatu perekonomian. Nah, sektor yang dominan di Indonesia adalah sektor pertanian, yaitu sektor agraris. Yang dimaksud dengan sektor ekonomi yang dominan adalah atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yaitu bisa disebut dengan struktur agraris karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia yaitu bekerja sebagai petani. Sektor ekonomi yang dominan dapat berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar. Jadi sektor ekonomi yang dominan bukan cuma dijadikan sebagai ciri khas, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sektor yang bisa memberikan sumbangan terbesar dalam negeri terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian di Indonesia. Di Indonesia itu dikenal dua macam struktur ekonomi. Yang pertama yaitu struktur agraris dan yang kedua yaitu struktur industri. Kalau struktur agraris itu jelas sudah ya, yaitu yang didominasi oleh sektor pertanian yang pada umumnya berada pada negara-negara berkembang, dan negara Indonesia, negara kita termasuk negara berkembang. Yang kedua yaitu struktur industri, yaitu yang didominasi oleh industri. Nah, kebanyakan yang menggunakan sektor industri ini adalah masyarakat yang berada di perkotaan atau disebut dengan masyarakat modern. Dalam hal ini, dalam struktur industri ini dapat dilihat berdasarkan 4 sudut tinjauan. Yang pertama yaitu tinjauan makrosektoral. Tinjauan makrosektoral ini dalam suatu perekonomian yang dapat dikatakan berstruktur agraris, industrial, ataupun niaga, tergantung pada sektor produksi apa dan mana yang menjadi tulang punggung perekonomian tersebut. Jadi dalam tinjauan sektoral ini, suatu perekonomian yang dapat dikatakan berstruktur agraris berarti dalam suatu tempat tersebut mata pencaharian yang terbanyak di negara di desa tersebut yaitu menggunakan sektor agraris atau kebanyakan sebagai petani. Bisa disebut juga sebagai masyarakat yang industri jika mata pencaharian masyarakat tersebut paling banyak bergerak di bidang industri ataupun niaga perdagangan yang tergantung pada sektor produksi apa yang menjadi tulang punggung perekonomian tersebut. Yang kedua yaitu tinjauan keuangan. Nah, tinjauan keuangan ini dinyatakan berstruktur kedesaan tradisional atau berstruktur kekotaan atau modern, tergantung pada teknologi tradisional atau modern yang mewarnai kehidupan perekonomian tersebut. Jadi tinjauan keuangan ini tergantung juga terhadap mata pencaharian masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, ialah perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau berjuis. Nah, perekonomian yang berstruktur etatis ini artinya di mana pemerintah yang berperan aktif sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Jadi kalau yang egaliter yaitu rakyatlah yang berperan lebih banyak dalam suatu perekonomian. Jadi kalau etatis itu yang berperan banyak itu adalah pemerintah, maka yang egaliter itu adalah rakyat. Yang berjuis itu yang berperan banyak itu adalah pemodal atau usahawan yang berperan lebih banyak dalam suatu perekonomian. Yang terakhir yaitu tinjauan birokrasi, yaitu tentang pengambilan keputusan untuk membedakan struktur ekonomi yang sentralis dan desentralis. Nah, membedakan struktur ekonomi yang sentralis itu adalah bila pengambilan keputusan lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintah. Yang kedua yaitu desentralis, yaitu yang artinya pengambilan keputusan bukan hanya pemerintah saja yang menetapkan, tetapi masyarakat mulai ambil bagian dalam hal ini. Jadi dalam struktur ekonomi sentralis ini hanya masyarakat, hanya
pemerintah yang dapat mengambil suatu keputusan, sedangkan yang desentralis ini masyarakat juga ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.